Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Ya, hari ini kita mau sharing lagi bagaimana bisa financial freedom atau bebas finansial di usia 25 tahun setelah yang satu ini. Oke, sebelumnya sahabat Yes, Anda bisa sebelum nonton video ini bisa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya saya bisa lebih semangat untuk membagikan informasi, membagikan edukasi dan motivasi untuk teman-teman semua. Oke, hari ini juga saya bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman. Ya, saya cuma ingin sharing aja bagaimana saya bisa financial freedom atau bebas secara finansial di usia 25 tahun. Ya, tapi ternyata saya sudah mengalami 4 fase dalam kehidupan saya. Ya, ini 4 fase ini yang saya akan bahas pada video kali ini. Ya, fase yang pertama yaitu namanya financial mess. Ya, financial mess ini apa ya? Kita kacau finansial kita gitu ya. Jadi pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Itu namanya financial mess. Ini saya alami waktu usia saya 20 tahun, 21 tahun di mana uang saya pas-pasan ya, karena saya harus menghemat sehemat mungkin. Seperti di video saya ceritakan, saya kalau makan yang berhemat itu ya, makan telur rebus lah dan lain-lain. Karena pengeluaran saya harus saya tekan gitu. Karena finansial saya kacau. Nah, ini financial mess. Dan saya yakin dan percaya banyak orang yang mengalami financial mess juga. Apalagi di usia muda, karena kita belum tahu tentang finansial, belum belajar tentang bagaimana mengatur keuangan. Ya, pastinya kita akan sedikit kesulitan untuk mengatur keuangan kita gitu ya. Jadi hari ini itu fase yang pertama saya. Fase yang kedua yaitu financial security, yaitu keamanan finansial. Nah, ini kita berarti pendapatan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita gitu. Dan kita bisa mungkin menginvestasikan atau menabung ya, karena kita sudah punya penghasilan lebih besar gitu. Dan mungkin kalau kita nggak bekerja selama 6 bulan ya, itu bisa untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari. Itu namanya financial security. Jadi kita aman gitu ya, secara finansial kita oke. Ya, Anda bisa mungkin flashback atau mungkin Anda bisa evaluasi juga kira-kira Anda masuk yang financial mess atau sudah yang security. Lalu yang ketiga namanya financial flexibility. Jadi fleksibilitas finansial. Jadi keuangan kita bisa fleksibel nih. Kita mungkin ada kebutuhan atau mungkin keinginan yang mungkin kita pengen beli sesuatu ya kan, kita pengen bisa memberi hadiah untuk diri kita sendiri, atau kita menabung, investasi dan lain-lain, membeli saham, kita masih bisa fleksibel karena pastinya penghasilannya lebih besar daripada pengeluaran. Dan bahkan di financial flexibility ini kita bisa mengalokasikan ya pendapatan kita itu persenannya ya, jumlah persentasenya itu lebih besar daripada pengeluaran kita gitu. Nah, ini sangat bagus sekali kalau kita sudah capai di financial flexibility. Ya, itu waktu itu saya usia 23, ya saya masih ke 23 tahun, itu saya sudah bisa mencapai flexibility. Jadi saya bisa mungkin bisa membeli barang yang mungkin saya butuhkan atau mungkin saya inginkan. Nah, itu tanpa harus mengeluarkan usaha yang lebih gitu ya, karena saya sudah punya tabungan atau mungkin udah menyimpan uangnya, diinvestasikan ya kan, akhirnya uang itu akan beranak lagi dan menghasilkan uang-uang yang lain. Nah, itu namanya financial flexibility. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu financial freedom gitu ya, kebebasan finansial. Ini pasti semua anak muda pingin lah ya kan, Pak, saya pingin Pak financial freedom Pak di usia muda Pak, saya pingin pensiun di usia muda. Wah ya kan, tapi jangan cuma lihat hasilnya ya, jangan cuma lihat wah kok bisa jadi financial freedom dan lain-lain. Bukan seperti itu, tapi Anda lihat kendaraannya atau alat yang dipakai. Ya, instrumen yang dipakai apa? Contohnya kalau alatnya mungkin bisa bisnis dan bisa investasi ya, atau bisa keduanya juga. Jadi Anda punya bisnis, uangnya bisa yang menghasilkan itu bisa digunakan untuk investasi. Nah, itu namanya financial freedom teman-teman. Dan kalau kita punya bisnis kita autopilot ya, autopilot tuh maksudnya kayak pesawat gitu ya. Kalau pesawat kita sudah stabil, kita tinggal pencet autopilotnya, itu sudah berjalan dengan sendirinya tanpa kita ikut campur tangan atau kita usaha effort kita lebih ke usaha itu atau ke bisnis itu. Jadi tanpa ada campur tangan kita secara berlebihan,
usaha itu atau bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Ya contohnya kalau Anda punya waralaba, ya kan, contohnya kalau Anda punya hari ini punya waralaba Indomaret dan Alfamart, itu sebenarnya sudah sudah menjadi yang namanya autopilot itu ya. Orang yang ada di sana sudah di-in-charge, ada orang in-charge di sana, mereka bekerja dengan baik, ya sistemnya sudah berjalan. Ya akhirnya kita orangnya yang punya Indomaret aja nggak pernah datang ke sana udah bisa berjalan dengan maksimal. Ya kalau saya pribadi, saya memang di bidang penjualan itu, sales ya, direct selling ya kan, dan digital marketing. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya bisa ada keluar negeri, bisa jalan-jalan, tapi bisnisnya tetap jalan teman-teman. Ya, lucu ya. Jadi orangnya jalan-jalan tapi bisnisnya tetap jalan. Nah, itu namanya kita sudah financial freedom. Itu dimana penghasilan kita pasti udah lebih besar dan bisa diinvestasikan, dan uang itu yang bekerja untuk kita. Nah hari ini kan banyak orang pingin, Pak saya pingin caranya gimana dikejar uang gitu ya, pingin caranya gimana uang itu yang menghampiri kita, yang mendatangi kita. Ya kuncinya adalah Anda punya value teman-teman, Anda punya nilai. Jadi value apa yang Anda berikan untuk masyarakat, value apa, nilai apa yang Anda berikan untuk tim Anda ya, tim penjualan Anda atau siapapun itu yang mendukung usaha Anda harus punya value untuk mereka. Ketika kita punya value, nah otomatis itu bisnis akan berjalan dengan sendirinya dan bisa otomatis untuk autopilot bekerja untuk kita, seperti itu. Jadi kira-kira nih teman-teman, sahabat Dias di sini termasuk golongan yang pertama, 2, 3 atau 4. Terus di kolom komen ya, saya ingin tahu mungkin pengalaman Anda atau mungkin hidup Anda saat ini. Saya ingin berbagi dengan Anda juga. Semoga Anda juga bisa mencapai yang namanya financial flexibility, bahkan bisa menjadi financial freedom. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa share ke teman-teman Anda, yang mungkin teman-teman Anda yang hari ini lagi merintis bisnis, merintis usaha, supaya mereka lebih semangat menjalankan usahanya. Dan selalu salam hebat luar biasa.